Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di sini. Nah, perkenalin, nama aku Taza. Nah, di sini di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin ke teman-teman sekalian terkait tentang desain. Nah, buat apa sih desain? Nah, desain ini adalah struktur awal sebuah visualisasi sebelum jadi. Contohnya seperti desain yang sering kalian lihat nih, iklan, terus ada lagi kayak poster, brosur. Nah, itu termasuk dalam desain. Nah, lebih lanjutnya kalian dengerin aja nih videonya. Bye. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin terkait desain. Apa sih desain itu? Nah, desain sendiri ini merupakan proses kreatif menciptakan solusi visual atau fungsional yang efektif dan menarik. Nah, ini biasanya melibatkan pemilihan elemen visual dan ide yang inovatif serta pertimbangan dari pengguna untuk difungsikan dengan baik. Nah, desain ini biasanya ada di produk, grafis, lingkungan, dan banyak lainnya. Membuat segala sesuatu terlihat bagus dan berfungsi dengan baik. Apa sih peran dan pentingnya desain sendiri? Nah, peran dan pentingnya desain ini ada banyak loh dalam berbagai bidangnya. Contohnya nih, yang pertama ada desain arsitektur. Nah, desain arsitektur ini melibatkan perencanaan dan menciptakan bangunan fisik atau ruang, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan lain-lain untuk menciptakan lingkungan yang fungsional, estetis, dan aman. Contohnya nih, kalau kalian mau bangun rumah, sebelumnya kan pasti ada perencanaan pembangunan dulu. Nah, itu peran desain arsitektur sendiri. Nah, ada yang kedua, desain grafis. Nah, desain grafis ini melibatkan penciptaan elemen visual untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ini termasuk desain yang ada di logo, brosur, majalah, situs web, dan iklan. Nah, di sini itu untuk menciptakan karya yang menarik sehingga mudah dipahami dan efektif menyampaikan pesan kepada audiensnya. Contohnya kalau kalian lihat iklan, nah, iklannya itu terstruktur dan ada gambar visualisasinya sehingga mudah dipahami, seperti itu. Itu sendiri bentuk desain di grafis, di bidang grafis. Ada desain produk. Nah, desain produk ini berfokus pada menciptakan produk fisik yang fungsional, estetis, dan dapat diproduksi secara massal. Nah, peran desain produk ini merupakan untuk menggabungkan fungsi ergonomi dan estetika sehingga produk tersebut ini memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, seperti itu. Jadi, terus ada lagi desain mode. Nah, desain mode ini melibatkan penciptaan pakaian dan aksesoris yang trendy dan sesuai dengan selera pasar. Peran desain mode ini untuk menciptakan gaya dan tren baru yang menarik bagi konsumen dan merek fashion. Nah, desain mode ini fokus kepada fashion, seperti itu. Ada lagi desain multimedia. Nah, desain multimedia ini mencangkup penggunaan elemen-elemen visual seperti audio dan interaktif dalam menciptakan konten digital, termasuk desain di situs web, animasi, permainan video, dan lebih banyak lagi. Nah, peran desain multimedia ini untuk menciptakan pengalaman digital yang menarik dan berinteraksi dengan audiens. Terus ada lagi desain interior. Nah, desain interior ini melibatkan pengaturan dan dekorasi ruang dalam suatu bangunan agar sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penghuninya. Peran desain interior ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, estetis, dan sesuai dengan gaya hidup atau merek yang diwakilinya. Contohnya nih, desain interior sofa yang kalian duduki, pasti kalau kalian mau beli sofa desainnya pasti beda-beda. Nah, itu sendiri fungsi dari desain interior. Terus ada lagi desain industri. Nah, desain industri ini berkaitan dengan perancangan produk-produk massal yang dapat diproduksi secara efisien dan mengutamakan aspek fungsional. Peran desain industri sendiri ini untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut memiliki kualitas yang baik,
mudah digunakan, dan ramah lingkungan. Terus desain ini merupakan proses kreatif merancang solusi visual atau fungsional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti tadi yang aku jelasin terkait produk, grafis, lingkungan, pengalaman pengguna, dan banyak lagi. Desain ini melibatkan pemikiran kreatif untuk menciptakan sesuatu yang efektif, estetis, dan sesuai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya, karena desain ini merupakan proses kreatif merancang solusi visual atau fungsional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, karena itu pada dasarnya desain ini melibatkan ide yang kreatif. Nah, ide yang kreatif ini merancang konsep dan gagasan yang unik untuk mengatasi masalah atau menciptakan sesuatu yang baru. Terus ada lagi pemilihan elemen visual. Nah, pemilihan elemen visual ini memilih warna, bentuk, tekstur, dan elemen visual lainnya untuk menciptakan estetika yang sesuai. Terus ada fungsionalitas. Nah, fungsionalitas ini memastikan bahwa desain kita ini tidak hanya terlihat bagus, tapi juga berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terus selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi ini cara penyampaian pesan atau informasi yang jelas melalui elemen visual atau fungsional yang sedang dirancang ini. Terus ada pertimbangan pengguna. Nah, pertimbangan pengguna ini kita juga memikirkan kebutuhan dan preferensi pengguna agar desain yang kita bikin ini memberikan pengalaman yang baik dan sesuai kebutuhan mereka, seperti itu. Terus ada literasi dan peningkatan. Nah, literasi dan peningkatan ini kita melakukan revisi dan perbaikan berulang berdasarkan umpan balik dan pengujian. Jadi biar desain kita lebih bagus, kita perlu adanya literasi dan peningkatan, seperti itu. Nah, desain ini ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk, dari desain produk yang kita gunakan sehari-hari, sehingga tata letak situs web, poster, hingga interior ruangan, dan banyak lagi. Ini adalah cara untuk merancang solusi yang efektif, menarik, dan sesuai dengan konteksnya, yaitu tujuan dari desain sendiri. Nah, elemen desain ini adalah komponen dasar untuk membentuk dasar visual dari suatu karya desain. Mereka digunakan oleh desainer untuk membangun struktur, pola, dan tata letak yang akan membentuk keseluruhan desain. Nah, ini berikut ada beberapa elemen desain utama. Setiap desain memiliki elemen. Nah, elemen pertamanya ini menyangkut garis. Nah, garis ini merupakan elemen visual yang paling dasar, bisa lurus, melengkung, horizontal, atau vertikal atau diagonal. Garis ini biasanya digunakan untuk mengarahkan mata, membagi ruang, atau memberikan gerakan visual. Yang selanjutnya ada warna. Warna ini merupakan visual design yang dapat menciptakan mood, menarik perhatian, dan membedakan elemen. Nah, terus ada lagi bentuk. Nah, bentuk ini area yang dibatasi oleh garis, bisa berupa bentuk geometris, contohnya seperti persegi, lingkaran, atau organik, lebih alami dan bebas. Terus selanjutnya ada tekstur. Nah, tekstur ini kualitas taktis atau visual dari permukaan. Tekstur bisa terasa atau hanya terlihat dan memberikan dimensi tambahan pada desain. Terus ada ukuran. Nah, ukuran ini dimensi fisik dari elemen dalam desain. Bisa dibesar atau kecil atau beragam ukuran di antara keduanya. Jadi ukuran ini menyesuaikan desain yang kita ingin sesuai referensi karya yang kita pikirkan ya. Terus ada nilai. Nah, nilai ini masuk dalam kontras antara terang dan gelap dalam gambar. Nah, nilai yang berbeda bisa memberikan kedalaman dan penekanan visual. Terus selanjutnya ada ruang. Nah, ruang ini area antara, di sekitar, atau di antara elemen-elemen ruang positif, elemen utama, sedangkan ruang negatif adalah area di sekitarnya. Selanjutnya ada teks. Nah, teks ini kata-kata dan huruf dalam desain. Teks dapat
membawa pesan atau informasi dan gaya ke dalam desain. Selanjutnya ada bentuk garis. Bentuk garis ini fungsinya untuk membentuk dari penggerakan penggaris ini bisa termasuk bentuk-bentuk seperti segitiga, persegi, panjang, atau persegi. Terus ada ketebalan garis. Nah, ketebalan garis ini untuk keberlanjutan antara garis tipis dan tebal dapat memberikan variasi visual dan penekanan. Semua elemen ini digunakan bersama-sama oleh desainer untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan menarik. Bagaimana setiap elemen ini digunakan dalam tata letak akan mempengaruhi bagaimana desain dipahami dan diterima oleh audiens. Nah, tahapan-tahapan dalam proses desain ini merupakan langkah-langkah yang diikuti oleh desainer untuk menciptakan solusi efektif dan menarik. Apa aja sih tahapan-tahapan dalam proses desain yang secara singkatnya? Nah, secara singkat, desain ini merupakan penelitian dan pengumpulan informasi. Nah, mengumpulkan informasi tentang masalah, tujuan, Nah, selanjutnya tahapan-tahapan dalam proses desain adalah merupakan langkah-langkah yang diikuti oleh desainer untuk menciptakan solusi yang efektif dan menarik. Apa aja sih tahapan-tahapan dalam proses desain secara singkat? Nah, secara singkatnya, tahapan yang pertama itu ada penelitian dan pengumpulan informasi. Di sini mengumpulkan informasi tentang masalah, tujuan, target audiens, tren, dan konteks yang relevan dengan desain. Terus selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini mendefinisikan dengan jelas masalah yang harus diselesaikan dan tujuan yang ingin dicapai dengan desain. Selanjutnya ideasi dan brainstorming. Nah, ideasi dan brainstorming ini untuk menghasilkan berbagai ide dan gagasan kreatif yang berpotensi mengatasi masalah dengan berdiskusi dan berkolaborasi untuk memunculkan konsep baru. Terus selanjutnya ada sketsa dan konsep awal. Nah, sketsa dan konsep awal ini merancang sketsa kasar atau konsep visual yang mencerminkan ide-ide yang telah dihasilkan. Terus selanjutnya kita pengembangan konsep. Setelah sketsa dan konsep, kita pengembangan konsep. Nah, mengubah sketsa awal ini menjadi desain yang lebih rinci, fokus pada tata letak, elemen visual, dan komposisinya. Selanjutnya ada prototype atau model. Membuat prototipe fisik atau digital dari desain untuk melihat seberapa baik konsep itu bekerja dan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya ada evaluasi dan pengujian. Nah, di sini mengujikan prototipe kepada audiens untuk pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan menilai keefektifan desain. Selanjutnya ada revisi dan perbaikan. Nah, revisi dan perbaikan ini berdasarkan umpan balik dan hasil pengujian, merevisi desain untuk meningkatkan kualitas dan menyelesaikan masalah yang ada, seperti itu. Terus selanjutnya ada finalisasi desain. Nah, finalisasi desain ini mengembangkan desain menjadi bentuk akhir, termasuk detail akhir, tata letaknya, dan elemen-elemen visualnya. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi ini menerapkan desain ke dalam format akhir seperti cetak, digital, atau produk fisik. Nah, desain ini diproduksi atau bentuk akhir seperti cetakan atau digital atau jadinya desainnya ini ya guys. Terus ada evaluasi akhir. Nah, evaluasi akhir ini melakukan penilaian akhir terhadap desain untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai dan solusi sesuai dengan yang diinginkan. Tahapan-tahapan ini membantu desainer untuk menciptakan solusi yang baik dari pemahaman awal tentang masalah hingga menghasilkan desain final yang siap dipresentasikan atau diimplementasikan, seperti itu. Sekian itu aja yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.